kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri taufik kepada kita untuk mengikuti satu usaha yang dihandle oleh ulama, usaha dakwah yang dihandle oleh ulama. Kalau kita tahu dari dulu yang menghandle dakwah ini ulama. Maulana Ilyas itu ulama, Maulana Yusuf ulama, kemudian Maulana Inamul Hasan itu ulama. Jadi kita ini bersyukur Allah beri taufik masih dimudahkan mengikuti satu usaha dakwah yang dihandle ulama. Kemudian dalam kita mengikuti dakwah yang dihandle ulama ini, kita harus kosongkan diri kita, masukkan dalam hati kita tidak tahu apa-apa, baru kita ini bersih ikutnya. Tapi kalau kita masih merasa saya ini orang lama, saya ini pengalaman, ikut ulama itu susah ya. Karena banyak nanti kita akan temukan keputusan-keputusan ulama ini di luar ilmu yang bertahun-tahun kita ketahui di dakwah. Ini kalau dari teman-teman kemarin waktu kita khidmat di Temboro Istimewa kemarin tuh, teman-teman yang mendampingi Pak Bet di Semarang. Jadi Pak Bet itu didatangi sama Mufti Seza berkali-kali kamar beliau. Itu Pak Bet langsung bilang ke Mufti Seza, kalau seandainya pergerakan dakwah Temboro ini menyusahkan Nizamuddin, maka copot Temboro. Kata Pak Bet itu. Kalau memang pergerakan dakwah Temboro ini menyusahkan Nizamuddin, copot Temboro. Maka apa jawab Mufti Sezat? Kata Mufti Sezat, oh enggak, nahnu abna'ukum ya. Kami ini anak-anak kalian juga. Kami anak-anak Temboro, kata Mufti Sezat. Takut Mufti Sezat Temboro lepas. Jadi intinya di sini kita tahu kita ini ikut kepada ulama yang bagaimana sekarang. Kita ini sekarang ikut dakwah kepada ulama yang memang punya prinsip. Pak Bet itu pernah ngasih tahu pengalaman dari kecil beliau sampai sekarang. Kalau ada orang tidak cocok dengan saya, berarti orang itu tidak betul. Begitu yakinnya beliau dalam keputusan beliau dalam hidup beliau tuh, beliau bilang begitu. Kalau ada orang tidak cocok dengan saya, berarti orang itu tidak betul. Makanya itu sampai Pak Bet itu berani nantang Mufti Sezat tuh, kalau memang pergerakan Temboro ini menyusahkan Nizamuddin, copot Temboro. Tidak berani. Nah ini satu yang perlu kita ketahui. Yang kedua, waktu Maulana Umar ini Syuro SA, guru kita Syekhul Hadis itu dari Pakistan, datang ke Temboro. Waktu datang ke Temboro itu Maulana Umar langsung nelfon Mulai Khursyid, anaknya Maulana Jamsyid. Nah di situ banyaklah cerita-cerita mengenai Temboro yang tidak pas, yang sudah diceritakan oleh Ancol mungkin dan sebagainya, diluruskan sama Pak Bet. Kemudian Pak Bet ceritakan ke Maulana Umar, kita akan kirim jemaah Kerewen tapi tidak lewat Ancol. Maka Maulana Umar katakan iya. Maulana Umar bilang berapapun jemaah yang dikirim dari Temboro akan kita perlakukan dengan baik di Pakistan. Nah sekarang bagaimana Pak? Jadi kita gini Pak, kalau kita lihat sekarang pergerakan Temboro kan campur, SA-nya ada, Nizamuddinnya ada, gimana? Jadi kita harus ambil makna, guru-guru kita itu kepahamannya jauh di atas kita. Jauh di atas kita. Nah mungkin di antara maknanya Kiai itu buat seperti ini, beliau ini menggunakan potensi beliau untuk menggabungkan lagi Nizamuddin dengan SA ini. Potensi beliau yang besar ini beliau jadikan untuk menggabungkan lagi Nizamuddin dengan SA ini. Sehingga sekarang Temboro ke Nizamuddin tanpa Bonjer, Temboro ke Pakistan tanpa Ancol.
Nah itu kalau dari kemarin dari teman-teman. Nah sekarang, nah kenapa Temboro kok ngirimnya ke Rewin? Karena menurut guru-guru kita di Temboro, tempat yang sudah jelas keberkahannya di Pakistan itu di Rewin. Kalau coba-coba kirim jemaah di luar Rewin, ya tunggu kalah. Tempat yang sudah jelas keberkahannya di Nizamuddin, di India ya Nizamuddin. Jangan coba-coba kirim ke Gujarat, dulu kan pernah ada. Kirim ke Gujarat tunggu kalah. Pakistan pun seperti itu. Kalau sempat kita kirim jemaah ke Pakistan selain Rewin, nggak selamat jemaah. Nah makanya kita sekarang intinya kosongkan pengalaman dakwah kita yang sudah bertahun-tahun ini. Udah bulan saja ikut apa arahan guru-guru kita Temboro, ikut saja. Oh disuruh, oh kamu berangkatnya ke Pakistan ke Rewin, ya berangkat. Oh kamu ke Nizamuddin berangkatnya, berangkat. Nah, saya akan dikirim kemarin khidmat 2 bulan. Khidmat 2 bulan ke Nizamuddin itu utusan Temboro. Khidmat sebelum khidmat itu Bainidaya 4 mata sama bednya. Beliau cuma ada beberapa khadim beliau tanya saya, San, kalau menurut kamu di dunia ini banyak SA atau Nizamuddin? Maka saya lama juga mikir, saya bilang kayaknya Nizamuddin Pak Bet. Saya bilang gitu. Kata beliau salah kamu. Nizamuddin dengan SA itu seluruh dunia ini banyak SA. Kata Pak Bet. Nah kita sampai sekarang kenapa masih ikut Nizamuddin? Karena kita sudah merasakan keberkahannya Nizamuddin. Kita sudah merasakan keberkahannya Nizamuddin. Kemudian Bapak bilang saya ini ikut Nizamuddin itu saya suka itu seperti santri Hasan Pekalongan tuh, ada khadimnya Pak Bet Hasan Pekalongan. Pak Bet bilang saya tuh suka santri itu seperti Hasan. Kenapa? Kalau janggut saya kotor dibersihkan, kalau baju saya terlipat diluruskan. Kita ikut Nizamuddin itu seperti itu kata Pak Bet. Ada yang perlu diluruskan, kita luruskan. Bukan ikut kosong 100% bulan ikut, bukan itu kata Pak Bet. Kita ikut Nizamuddin, apa yang bisa kita untuk luruskan atau apa itu kita luruskan. Itu Pak Bet bilang saya begitu. Saya itu suka santri itu seperti Hasan Pekalongan. Kan kadang santri ini terlalu takzim, kan lihat janggut kiainya ada bekas nasi dibiarin aja, itu kan tidak cocok. Jadi intinya kita yang sudah Allah beri taufik ikut ulama-ulama di Temboro ini, ya kita kosongkan pengalaman kita, kosongkan pengetahuan kita, sudah bulat saja kita ikut. Mungkin ini diantara makna doanya Kiai juga. Ya Allah, sebelum usaha dakwah ini kembali kepada pekerja aslinya, singgahkan dulu sebentar di Temboro. Singgahkan di Temboro walaupun sesaat, sebentar. Jadi harapan kita ini sudah nampak nih. Sampai Bapak cerita kemarin keberkahan ikhtilaf. Karena ada ikhtilaf nih tahun ini santri baru paling banyak. Hampir 5.000 orang. Kemarin waktu Pak Ben cerita tuh 4.000. Beliau cerita dalam waktu dekat akan sampai 5.000 santri baru. Ini berkah ikhtilaf kata beliau. Kalau tidak ada ikhtilaf misalnya kan tidak ada isi toko itu saja pembeli itu aja. Tapi kalau isi toko udah ganti isi toko, pembeli baru akan datang. Jadi kita ini sudah ikut kepada ulama-ulama yang alhamdulillah dalam perjalanan hidupnya itu kita lihat selalu istiqomah dalam agama. Intinya sekarang kita ini yang diinginkan oleh guru-guru kita di Temboro itu bukan hanya ikrar. Selama ini kan kita katakan nyatakan sikap, udah nyatakan sikap, sudah, tapi geraknya belum. Ini yang beliau tidak inginkan. Yang beliau inginkan itu bukan pemberitahuan pernyataan sikap kita, tapi gerak kita ikut gerak yang diarahkan guru-guru itu yang diinginkan. Kalau pernyataan sikap habis itu kita duduk saja di mahalah, tidak gerak, tidak nampak hasil. Kalau dilihat
awal pernyataan sikap itu lebih awal kita sumbernya daripada Lampung. Lampung tuh awal datang 7 orang, tapi 7 orang ini pulang ke Lampung langsung gerak. Sampai kemarin istimewa bisa merangkakan 24 bis. Kita alhamdulillah dari Sumbar 1 bis mini 23 orang, tidak penuh. Alhamdulillah juga. Ya karena PD kemarin saya kirim juga SMS di grup tuh. Gus minta doa Gus, 1 bis mini dari Sumbar berangkat ke Teboro. Didoakan sama Gus. Alhamdulillah. Walaupun 1 bis mini tapi dapat doa juga dari guru-guru. Intinya ini kita ini harus lebih ini lagi, apalagi tadi targetnya kita akan mengundang Pak Kiai kan. Kita akan mengundang Pak Kiai, gerak kita harus lebih kita ini kan lagi, tambah lagi. Kemudian intinya kita maknai dakwah ini, kata Pak Imdad tuh dakwah ini kita maknai luas. Di Fadil Amal kan diceritakan Mujahid berdakwah dengan pedangnya, Muzakirin berdakwah dengan zikirnya, Musoneh berdakwah dengan itu kan diceritakan di Fadil Amal. Nah itu berarti menandakan dakwah ini luas. Jangan sampai kita manai orang belum 40 hari, oh ini masih jauh dari surga. Bukan itu maksudnya. Ini belum 4 bulan masih jauh dari surga. Bukan itu maksudnya. Kita ini akan rangkul orang sebanyak-banyaknya untuk memakmurkan masjid. InsyaAllah Pak ya. Jadi apa yang sudah kita musyawarahkan tadi, kita jadikan bahan risau, bahan fikir kita bawa ke mahalah kita bergerak sesuai yang sudah kita musyawarahkan tadi. Kita doa.